Christian selaku komisaris utama. Lalu bagaimana arahan Bapak untuk pengembangan Bank BJB ke depan? Bank BJB ini sebagai agen pembangunan tentunya ya bagi daerah, khususnya daerah Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat. Kami saat ini sedang dalam proses sebetulnya corporate planning, yaitu merumuskan kebijakan strategi untuk 5 tahun ke depan ini. Sebenarnya sedang dalam proses itu sekarang ini. Dan sebagaimana lazimnya mereview strategi ke depan, kita selalu melakukan melihat ke belakang, mendiagnosa kinerja perusahaan 5 tahun ke belakang untuk bisa melihat apakah apa-apa saja yang sudah berhasil kita capai, yang sudah baik kita lakukan, dan apa saja yang mungkin masih harus diperbaiki, ditingkatkan kinerjanya, dan tentunya sekaligus mereview apakah diperlukan perubahan strategi ke depan ya untuk lebih merelevankan BJB tentunya dalam hal ini dengan perkembangan ekonomi saat ini, dengan perkembangan tren behavior masyarakat, behavior pasar, dan tentunya juga dengan tren yang saat ini berkembang begitu pesat, yaitu tren teknologi ya. Jadi kami sedang dalam proses itu bersama-sama dengan manajemen tentunya akan mereview itu. Tapi tentunya kita tetap harus melihat ke belakang apa yang sudah berhasil dicapai oleh BJB dan apa yang akan ditingkatkan. Saya pikir mungkin saya akan mulai dengan beberapa hal positif yang sudah berhasil kita raih selama ini. Ya, BJB tentunya selama 5 tahun terakhir ini sudah cukup berhasil untuk tumbuh terus seiring dengan tumbuhnya perekonomian di Jawa Barat tentunya ya. Dan dari tahun ke tahun pertumbuhan tadi cukup konsisten secara aset ya, baik secara aset kredit maupun secara aset non kredit ya. Tentunya aset kredit ini menjadi motor utama pertumbuhan ya, karena fungsi BJB sendiri sebagai agen pembangunan daerah tentunya akan terus diminta, dituntut untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat pada umumnya ya. Tapi pertumbuhan kami selama ini mungkin masih terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat ya, karena memang lahir dan tumbuh di sana. Ya, ke depan kami pikir transformasi ini mau tidak mau harus melihat perubahan strategi, apakah BJB perlu hadir lebih banyak, perlu presence yang lebih besar di luar wilayah Jawa Barat dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang, yaitu pertumbuhan yang bisa lebih sustainable tentunya. Karena kalau hanya mengandalkan pertumbuhan di rumah sendiri ya, Jawa Barat itu rumah sendiri ya, mungkin pertumbuhannya tidak akan sepesat kalau keberadaan kita lebih bisa secara nasional atau lebih bisa berada di wilayah-wilayah provinsi di seluruh Indonesia yang juga memberikan motor pertumbuhan ekonomi nasional ya. Saya pikir ke depan itu akan menjadi salah satu agenda transformasi kita untuk melihat strategi pengembangan pasar di luar konsentrasi pasar kita selama ini ya. Hal lain tentunya transformasi yang juga sangat diperlukan kami pikir adalah transformasi budaya, dan budaya ini mencakup 2 hal saya pikir ya, budaya risiko dan juga budaya compliance ya. Karena apapun strategi yang kita lakukan, apapun transformasi yang kita lakukan, elemen budaya, apalagi compliance terhadap risk, compliance terhadap aturan baik internal dan eksternal itu menjadi kunci saya pikir ya, karena mustahil kinerja itu bisa baik kalau kita tidak memegang teguh prinsip manajemen risiko maupun compliance tadi ya, saya pikir. Jadi ini akan menjadi agenda-agenda utama kita
di dalam melakukan transformasi di BJB ini ya. Tentunya hal lain transformasi yang akan kita lihat juga adalah transformasi menyangkut teknologi ya. Karena saat ini hampir tidak ada kegiatan masyarakat yang tidak memerlukan teknologi atau tidak tersentuh teknologi, sehingga ke depan pengembangan bisnis maupun pengembangan presence ya di market-market lain, saya pikir tidak bisa tidak harus mengandalkan teknologi. Saat ini saya melihat BJB sudah cukup baik ya, karena sudah punya e-channel yang cukup lengkap ya. Kita tentunya ATM itu sudah menjadi e-channel tradisional perbankan ya, tapi juga sudah punya mobile banking. Mobile banking cukup baik kalau saya lihat ya. Tapi tentunya keberadaan e-channel ini harus terus-menerus kita review untuk memastikan bahwa relevansi teknologinya dan juga relevansinya di dalam ekosistem digital ya. Karena sebagaimana mobile banking perbankan, hal utama yang mesti menjadi ini adalah keberadaannya di dalam ekosistem digital ya. Tanpa presence di ekosistem itu, maka mungkin traffic yang kita inginkan atau volume yang kita inginkan dari digital banking kita itu mungkin tidak akan optimal ya tentunya. Agenda transformasi lain tentunya adalah bagaimana kita bisa menjadikan BJB ini menjadi benar-benar tuan rumah di rumah sendiri ya. Dan ini saya pikir mungkin terlihat seperti given, tapi pada prakteknya tidak segampang itu ya, walaupun kita lahir dan tumbuh di Jawa Barat ya, di rumah sendiri, tapi kompetisi perbankan nasional itu cukup terasa ya, bahkan di rumah sendiri ya. Sehingga BJB saya rasa ke depan tidak bisa terlena oleh presence yang dia miliki sekarang ini, tapi tetap harus waspada, tetap harus sigap ya, melihat kompetisi dan terus mengembangkan diri, mengembangkan teknologi, mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk bisa compete ke depan dengan perbankan lain di rumah sendiri ya. Saat ini kami memang masih terkonsentrasi secara aset di ekosistem Pemprov Jabar ya, yaitu di mana kredit contohnya itu masih didominasi oleh kredit kepada ASN ya, sebesar 60-an% itu kira-kira ya. Kredit di segmen lain ada ya, seperti di korporasi komersil itu yang terbesar kedua mungkin ya setelah kredit kepada ASN tadi ya. Tapi justru di segmen UMKM yang sebetulnya menjadi andalan Provinsi Jawa Barat itu kami masih kecil saya pikir, dan ini saya rasa saya melihatnya lebih sebagai peluang ke depan bagi BJB, bagaimana kita bisa memperbesar porsi penetrasi kita khususnya di rumah sendiri tadi di Jawa Barat tadi, untuk memperbesar peran kita dalam mengembangkan UMKM.